Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Curan Fast Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-535. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-535, kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham AALI, TINS, Inco, Harum, WIRG, dan saham Jaya. Namun untuk melanjutkan, untuk mereview ke 6 saham tersebut, maka kita harus melihat dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG akhirnya bisa naik di 6.800, namun hari ini akhirnya ditutup melemah 0,154%. Nanti coba kita lihat dari updatean composite menggunakan JCS. Hari ini total transaksi 10,5 triliun dengan 264 saham naik, 224 saham turun, dan ada 193 saham yang bergerak stagnan. Asing kembali mencatatkan net foreign buy di seluruh market senilai 538 miliar rupiah. Kita langsung bergeser ke list menggunakan JCS. Coba kita buka composite, kira-kira sekarang RPK SPK dari indeks kita ada di berapa. Karena kita pakai JCS cukup mudah, tinggal slash JCS tulis composite, nanti akan langsung menampilkan chart dari indeks kita. Nah, di sini dia masih punya SPK di 6.800-an, 6860, dan itu harga closing hari ini tuh masih oke ya, masih bagus. Composite kita masih berada di atas level support paling kuat. Jadi di sini sepertinya ada gap ya, seperti ada gap, dan setelah itu dia langsung dibanting tadi, namun beruntung setelah dibanting dia sempat naik kembali, dan akhirnya closing masih bertahan di atas SPK terupdate saat ini, yaitu di 6860. Selama indeks di atas 6860, maka ada potensi indeks akan terus menuju ke 7160. Tapi kalau dia turun lagi di bawah 6860, maka kembali lagi 6500, support itu akan kembali dicoba untuk diuji. Jadi semoga besok indeks kuat ya di atas 6860, sehingga peluang untuk ke 7160 bisa terbuka lebar. Kita langsung masuk ke saham pertama yang akan kita review di part yang ke-535 hari ini adalah saham dari AALI. Nah, saham Astra Agro Lestari Tbk dalam perdagangan hari ini ditutup melemah 1,32% di level 9.375. Kalau kita perhatikan AALI, kalau kita lihat memang masih downtrend parah ya, downtrend parah, walaupun sekarang dia mencoba untuk kembali rebound. Hanya yang menjadi menarik memang 6 saham ini kita pilih berdasarkan sinyal ada muncul bullish divergence di RSI-nya, dan tentu ini sudah muncul dalam beberapa waktu lalu sinyal-sinyal ini, dan kalau kita perhatikan final score value-nya masih 45, masih wait and see. Kenapa? Karena pertama ya harganya masih jauh dari RPK SPK, kemudian foreign flow-nya juga masih belum bagus. Dan saat ini SPK atau support paling kuat yang mana sekarang karena harganya berada di bawah menjadi resist, itu adalah di 1600. Nah, ini kalau teman-teman mau membeli AALI, maka jauh lebih bagus kalau teman-teman menunggu dia breakout dulu dari 9600. Selama AALI belum breakout dari 9600, ya tentu belum tentu dia akan menarik ya, dan kita tidak boleh atau tidak boleh entry dulu di saham AALI. Jadi wait and see aja. Tapi kalau bisa breakout dari 9600 ya silakan. Buy on breakout, target sampai ke 11.475. Sekali lagi, kalau tidak mampu breakout ya lebih bagus kita wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya kita punya saham PT Timah ya, dengan kode emiten TINS, di mana dalam perdagangan hari ini PT Timah Tbk ditutup melemah 1,43% di level 1380. Kalau kita perhatikan dia masih downtrend ya, ini dia masih downtrend, harus bisa lewat dari 1435 di sini pembulatan SSR2-nya. Dan kalau itu bisa tembus ya ada peluang dia menguji resist saat ini, yaitu di 1505 resist terkuatnya. Final score value masih sama 45, namun kenapa kita pilih emiten TINS untuk diulas? Karena memang
ada request dan juga ada bullish divergence di sana yang muncul. Jadi ketika dia lagi sideways sebelumnya bahkan turun, ada muncul bullish dan memang dia sempat naik. Dan ini apakah dia bisa naik terus tidak ada yang tahu, tapi jauh lebih bagus memang kalau minimal dia naik di atas 15.05. Itu mungkin level amannya. Tapi kalau dia belum naik di atas 15.05 ya ada peluang terus untuk dia bisa kembali turun lebih dalam lagi. Jadi silakan update JCS-nya, silakan cek JCS-nya. Kalau teman-teman yang mau berlangganan, mau cek juga JCS-nya, bisa buka website kita di joranvest.com, tinggal pilih layanan, pilih Joranvest Share System. Teman-teman tinggal scroll ke bawah dan bisa berlangganan. Cuma 40.000 per bulan, hanya 2.000 per hari. Tapi teman-teman bisa menghemat banyak sekali waktu teman-teman dalam menganalisa. Karena apa? Karena di sini teman-teman sudah ada chart yang ada support dan resistnya, ada juga dynamic support bantuan dan resisten bantuan. Kemudian juga ada informasi berapa nilai transaksinya, open di berapa, close di berapa, low di berapa, high di berapa, sekarang posisinya minus apa plus. Kemudian ada indikatornya, ada bandar flow, ada foreign flow, ada RSI divergent, kemudian ada panel trend. Dan di mana semua ini kalau teman-teman bingung ya tinggal pakai summary-nya. Kalau summary-nya 45 berarti ya ini ada beberapa yang memenuhi, ada yang tidak. Jadi kalau dia bilang bagus ya berarti dari sekian banyak indikator itu mendukung. Kalau dia bilang jelek ya berarti masih belum mendukung. Nah itu juga ada banyak screener. Ada screener tentang bullish bearish divergence, screener yang skornya bagus-bagus, ada screener untuk khusus BDM saja, ada screener untuk cari dekat dengan SPK RPK, dan juga ada alert. Jadi banyak fitur, tapi teman-teman cuma mengorbankan 2.000 per hari. Nah itu simpelnya. Kemarin sempat juga kita buka free untuk teman-teman yang bisa akses 14 hari, namun sudah ditutup. Nah kalau teman-teman yang mungkin mau berlangganan sekarang ya bisa langsung ke websitenya saja dan hanya 2.000 per hari. Teman-teman sudah bisa akses JCS ini. Selanjutnya kita ada Inco, di mana PT Vale ya, Vale Indonesia. Itu bacanya gimana tuh? Vale apa Vale? Ditutup menguat tipis 0,97% di level 5.200. Final score value-nya juga sama ya, 45, masih wait and see. Tapi kalau kita perhatikan ya beberapa hari lalu ada muncul memang bullish divergence di sana, ada garis kuning dan ada warna hijau ya, green arrow di sana. Nah ini memang dia masih berada di atas dynamic supportnya di 5.061, sedangkan sekarang dia close-nya di 5.200. Maka selama di atas 5.050 lah, 5.050 tentu Inco masih punya kesempatan untuk terus naik dengan target berikutnya ke 5.600 dan menuju ke 6.300. Bagi teman-teman yang mungkin mau membeli ya boleh tunggu di 5.000 sampai dengan 5.050 dan SL di bawah level 5.000. Tapi kalau misalkan besok ada goncangan cukup kuat, dia langsung dibanting di bawah 5.000 ya jangan masuk. Kita hanya akan masuk minimal di 5.000 sampai dengan 5.050, targetnya ke 5.600 sampai dengan 6.300. Selanjutnya kita punya saham Harum Energi dengan kode emiten HRUM, di mana saham ini ditutup melemah 2,22% di level 1545. Final score value dari Harum memang saat ini adalah 65, titip sandal, artinya cukup baik, di mana memang dia juga muncul adanya bullish divergence di sana. Hanya yang jadi gregetannya adalah dia belum mampu nih untuk menembus resisten paling kuatnya di 1585. Ini tentu sayang sekali karena kalau dia tidak tembus dari 1585 ya tentu lebih bagus kita wait and see dulu. Kita jangan masuk dulu di Harum ini. Tapi kalau betul dia bisa naik dan melewati 1585 tentu itu baik sekali untuk coba kita entry saham Harum. Jadi teman-teman kalau besok lihat Harum bisa breakout 1585 silakan buy di sana 1585 sampai dengan 1600, cut loss di bawah 1550, target kenaikan menuju ke 2160. Tapi ingat kalau tidak bisa melewati 1585 lebih bagus kita skip dan cari emiten yang lainnya yang mungkin jauh lebih menarik. Selanjutnya saham yang masuk dalam screener bullish bearish divergence adalah saham Wir Asia ya, saham WIRG atau PT Wir Asia Tbk. Saham ini tutup menguat 1,79% di level 570 dan kalau kita perhatikan final score value-nya bagus di 70, kita boleh mulai membeli karena statusnya titip sandal. Artinya kita boleh membeli tipis dan juga dia ada bullish divergence di sana. Level resistance-nya ada di 590,
Closing saat ini adalah 570, maka kita tinggal menunggu besok. Kalau bisa breakout dari 590, silakan buy on breakout 590, target kenaikan ke 775. Seperti biasa, kalau tidak mampu breakout, ya jelas jawabannya adalah lebih bagus kita wait and see terlebih dahulu di saham WIR Asia. Dan saham terakhir yang masuk dalam screener adalah saham Jaya ya, dengan kode emiten Jaya, yaitu PT Armada Berjaya Trans Tbk. Saham ini ditutup melemah 0,87% di level 114, dimana kalau kita perhatikan final score value-nya juga adalah 60 dan juga ada muncul bullish divergence di sana. Kondisi dia masih sideways kebetulan, dan tentu ini kalau dia bisa naik atau terus naik di atas level 113, masih bisa bertahan di 113, ini masih aman-aman saja nih buat Jaya. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli selama dia di atas 113 ya sebenarnya aman. Dengan target terdekat ke resist paling kuatnya di 125. Kalau 125 juga bisa ditembus, dia ada peluang ke 141. Tapi kalau besok di bawah 113 ya jangan masuk. Hanya masuk kalau dia di 113 atau mungkin nanti ada adjustment baru dari SPK, RPK atau dynamic support resistnya. Tapi di kondisi hari ini, di kondisi saat ini untuk besok, kita bisa lihat di chart hari ini bahwa 113 menjadi support bantuan saat ini. Karena closingnya 114, maka masih baik. Kalau mau beli ya, kalau memang dia kuat di atas 113, maka buy 113, 114, cut loss di bawah 110, target menuju 125 sampai menuju ke 141. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-535 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.